Juan de Bourgh tahu dirinya adalah pemandangan yang cukup bagus untuk perempuan. Sama seperti kelihayannya dalam melakukan ekspansi bisnis. Dia punya wajah yang sanggup membuat perempuan berdebar. Tubuh atletis yang bisa membuat hati perempuan manapun meleleh. Tapi, dia tak suka disebut lelaki metroseksual. Lagi pula, ia tinggal di daerah orang kota menyebutnya kampung bukan di kota besar dengan ragam polusi dan gedung bertingkat-tingkat. Ia suka mengenakan celana kain dan kemeja dari bahan terbaik. Juga sepatu pantofel jika tidak ada kunjungan ke lokasi pembangunan resor. Kulitnya tidak terlalu pucat seperti pria asing kebanyakan. Ia suka beraktivitas di bawah matahari. Kemana-mana ia menjadi pusat perhatian. Ia selalu meninggalkan aroma mint dan cedarwood yang mengingatkan orang dengan padang rumput. Ia tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga pebisnis. Kakeknya, Arnold de Bourgh menginjakkan kaki di Tretes pada tahun 1930. Lelaki Belanda itu langsung betah, karena cuaca Tretes cukup sejuk berbeda dengan kota-kota lainnya di Pasuruan. Dinasti de Bourgh besar dan tumbuh di dataran tinggi itu. Juan lahir dan besar di daerah tersebut. Tapi, ia kuliah dan belajar bisnis di Den Haag. Setelah merasa cukup, ia harus pulang kembali untuk mengurusi bisnis keluarganya. Saat ini Juan melakukan diferensiasi dalam berbisnis. Ia membangun resor yang cukup besar di Tretes. Resor itu harus secepatnya selesai, agar ia bisa mengurus hal yang lain. Lagi pula, jika resor tersebut cepat rampung ia tak perlu banyak mengeluarkan dana. Biaya bisa dihemat dan ia bisa menghadap ayahnya Fitzwilliam de Bourgh dengan bangga. Sayang impiannya kandas. Karena keteledorannya dalam memilih kontraktor, ia rugi banyak. Saat ia menghadap ayahnya, sang ayah hanya berkata, "Duniamu sudah tidak seimbang. Ibarat belanga kau tak bertutup." Juan hanya melongo. Sebenarnya, ia paham kenapa ayahnya berkata seperti itu. Tapi ia tak mau menebak. Menikahlah. Jika kau ingin papa masih membantumu untuk resor legendarismu itu. Kau bisa menikah dengan putri almarhum Noel de Weich. Ia sahabat baik papa. Begitulah. Hingga ia bertemu putri sulung Noel de Weich. Juan tahu ia tak mungkin menikah karena cinta. Tapi, ia perlu itu untuk melanjutkan ambisi bisnisnya. Lagi pula, Bestari adalah gadis yang cantik dan terhormat. Hal mutlak untuk rumus istri ideal. Lalu, datanglah Lara Lembayung menghancurkan rencananya. Jadi, jika dia bersikap kasar pada gadis kurang ajar itu, hal tersebut cukup layak. Juan mengerti, mungkin Lara tertarik dengan kekayaan dan ketampanannya. Bahkan dengan gadis ingusan pesonanya tak tertolak. Kabar jika Bestari memiliki kekasih pilihan membuat Juan merasa sedikit kurang berminat lagi. Entah mengapa, yah, ia cukup terhina dengan presentasi Lara. Tetapi, gadis itu ada benarnya. Untuk apa menghabiskan waktu dengan perempuan yang telah memberikan hatinya pada lelaki lain? Tapi, untuk menikah dengan Lara. Tunggu dulu, tidak semudah itu. Ia tak mau diatur orang lain. Cukup orang tuanya yang bisa seenaknya memerintahnya menikah. Bukan orang lain. Apalagi gadis ingusan bernama Lara Lembayung. Juan sedang mempelajari surat perjanjian kerja dengan kontraktor yang akan memasang listrik di resornya, saat ia mendengar gawainya berbunyi. Nada khas. Itu pasti telepon dari orang tuanya. "Halo, Mam," ucap Juan agak malas-malasan. Ini seperti deadline sebuah proyek dan dia kurang suka. "Juan, kapan Mama dan Papa bisa ke Jawa lagi? Kami ingin sekali menghabiskan Desember di sana, sayang." Suara mamanya terdengar mendayu-dayu. Ia tersenyum kecut, "Sebentar lagi Mam. Papa sudah tidak sabar, sayang. Ia ingin sekali menemui Putri Noel de Weich, tahu?" "Iya, Mam. Jadi, kapan kami bisa bertemu Ayu Laksmita?" "2 minggu lagi, Mam," jawab Juan asal. Ia sendiri kaget dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Baiklah. Mama percaya sama kamu, sayang." Pembicaraan singkat dan menggelikan itu baru saja berakhir. Tapi,
Kepala Juan sudah berdenyut sakit, ini seperti merencanakan sesuatu tanpa tujuan. Interkomnya tiba-tiba berbunyi. Pak Juan, apakah Bapak ingin menemui kunjungan belajar dari UM? Tiba-tiba sekretarisnya bertanya. Ia masih bingung, dan begitu saja menjawab, oke, saya akan ke bawah. Lalu semua bergerak seperti berputarnya film dokumenter mengenai kisah hidup pebisnis muda yang sukses tapi masih melajang di usia yang tidak muda lagi. Baiklah, ini kehidupan modern. Banyak yang melajang hingga usia sudah kepalang tanggung. Tapi, keluarga De Borg tidak seperti itu. Keluarganya sangat kolot. Juan menyaksikan serombongan anak muda mahasiswa dengan jaket alma mater yang kebanyakan tidak rapi. Wajah-wajah polos, dan ingin tahu. Anak-anak ini konon sedang berwisata sekaligus membuat artikel fitur. Sialan, kenapa dia tidak menolak saja dan menyerahkan urusan ini dengan Sally sekretarisnya? Mereka bergerombol ke sana kemari, dan tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Mewawancarainya, mungkin. Seperti sudah disetel bertahun-tahun, ia bisa saja menghadapi pertanyaan-pertanyaan dengan mudah. Sebelum kemudian ia melihat seseorang di antara anak-anak muda ini. Ia tidak salah lagi. Bukankah gadis yang berada di barisan paling belakang itu adalah gadis yang beberapa minggu lalu bertandang dengan nekatnya ke rumahnya seorang diri? Lara Lembayung. Rupanya, gadis itu tidak mengerti sedang memasuki kantor siapa. Ia sedang tertawa kecil dengan teman laki-laki di sampingnya. Jelas sekali, jika temannya itu berusaha menarik perhatian Lara. Wajah Juan mengeras. Sayang, masih sangat ramai. Ia masih harus memasang senyum palsu yang meyakinkan bahwa dirinya adalah sosok pebisnis muda yang sukses. Pak Juan, apakah Anda ingin istirahat? Biar saya dan Randy yang menangani anak-anak ini. Sally tiba-tiba bertanya dengan sopan di tengah gelombang emosinya yang enak kenapa kurang baik hari ini. Ia memberi isyarat, baik. Beri jamuan yang bagus dan excellent. Aku ingin anak-anak ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Wah, Juan sangat kaget mendengar suaranya bisa sebijak itu. Baik, Pak, ucap Sally kemudian menghampiri beberapa mahasiswa dan mengajak mereka berkeliling. Juan meninggalkan rombongan yang ramai dan penuh itu. Membuka ruang kantornya untuk mengecek beberapa dokumen lagi. Namun, saat ia memutar kenop pintu ia mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Secara refleks ia menoleh. Gadis itu di sana, beberapa meter darinya. Dengan wajah kaget dan buku berhamburan. Menatapnya seolah melihat hantu di siang bolong. Nisa berkali-kali meyakinkan Lara, jika studi wisata kali ini akan berbeda. Lara sama sekali tidak setuju. Ia bosan harus mengunjungi tanah tumpah darahnya berulang kali. Kenapa dosennya tidak pernah mengajak mereka ke Surabaya misalnya? Kenapa harus ke Tretes? Sungguh mengesalkan harus mengingat kejadian beberapa minggu lalu. Apalagi saat tahu Juan membalas surelnya dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Baiklah, seluruh perkataan laki-laki itu memang tidak nyaman didengar. Juan membalas surel resminya tentang pernikahan pengganti dengan kata-kata, bisakah kamu tidak mengirimkan email tadi? Ini adalah kotak email untuk pekerjaan. Aku tidak suka ada email spam pagi-pagi. Lara dituduh mengirimkan spam. Sebagai calon jurnalis, Lara begitu tersinggung. Sejak itu, ia berusaha tidak memikirkan persoalan Juan. Walaupun, tentu saja ia sangat berharap bisa membantu Bestari dan Mama. Setidaknya dia bisa mengistirahatkan saraf otaknya dari perilaku bajingan yang berusaha ditampakkan lelaki bule itu di hadapannya. Lalu, hari ini dengan minibus kampus ia kembali mendatangi daerah tempat bercokolnya lelaki bernama Juan De Borg. Kenapa skenarionya begitu rumit? Sepanjang jalan Lara berusaha menghibur diri tidak akan bertemu laki-laki itu lagi. Nis, ini kita mau datang ke kantor apa sih? Gak tahu, katanya kantor developer resor apa gitu. Aku sih kurang ngerti, Ra. Oh, gitu ya. Resornya sedang dibangun, katanya terbesar di Jawa. Lara bersyukur ia tak harus mengunjungi jaringan hotel di bawah nama besar De Borg. Seingat Lara, keluarga De Borg tidak pernah membangun resor.
Jadi, ia masih bisa menyelamatkan hari ini dengan baik. Minibus kampus meliuk-liuk di sepanjang jalanan Tretes. Lara hanya membuang wajah menyaksikan pemandangan sepanjang jalan. Di belakang Lara, Osman berkali-kali menggodanya. Anak itu memang usil. Lara hanya menganggap Osman sebagai teman. Jadi, ia hanya santai melihat Osman bertingkah ini dan itu. Biar saja Osman puas bertingkah, toh Lara tak rugi apa-apa. Gadis itu lega saat memasuki area kantor resor yang masih agak sepi. Mereka turun seperti barisan bebek yang ramai dan riuh. Beberapa temannya sibuk berselfie padahal jelas-jelas Pak Syukri sudah mewanti-wanti agar lebih serius. Ra, kamu yakin mau jadi jurnalis? Hijab dan baju kamu itu nggak akan bikin kamu bebas bergerak. Gerakmu terbatas. Osman mengoceh berusaha menarik perhatiannya. Masih pagi, Os. Aku takut lapar, jawab Lara santai tak ingin menanggapi omongan Osman. Tapi, yang kuomongin ini benar, Ra. Nyinyirnya lagi. Lara tersenyum masam, lalu bergegas bergabung bersama barisan. Mereka terus berjalan hingga masuk ke ruang meeting. Kantor ini terlihat begitu luks dan pegawai-pegawainya tidak ada yang bertampang jelek. Seolah ada plakat besar di dinding, orang jelek dilarang masuk kantor. Lara tertawa kecil. Osman menyenggolnya agar tak berisik. Lara melotot tak suka dicolek-colek. Nisa pun ikut-ikutan menyerbu Osman. Ia jadi terlewat beberapa grup di depannya. Gara-gara Osman, ia harus duduk di barisan belakang dan tak begitu jelas melihat apa yang terjadi di depannya. Dasar, Nis. Terus kita nulis apa nih? Apa sih? Ya, kita nggak dapat data-data mentah dari tadi, gara-gara kunyuk ini, sahut Lara sebal. Osman berteriak, ngomong saja nggak bisa nulis fitur. Hih, enak saja. Lara segera berdiri dan ingin berkeliling kantor untuk melihat-lihat. Siapa tahu ia ketemu owner sekaligus CEO kantor ini. Katanya sih tadi ada di ruang meeting, saat ia mengangkat kepala kok sudah lenyap. Ra, jangan menghilang dong. Seru Nisa tahu kebiasaan buruk Lara. Gadis berhijab abu-abu itu cuma tersenyum nakal. Aku cari narsum dulu, Nis. Kamu nyusul ya. Secepat kilat Lara menyelinap ke koridor kantor di sisi kanan. Berjalan dengan agak tergesa-gesa. Sibuk melihat kiri dan kanan. Lara berhenti di sebuah market resor yang begitu besar. Ia memandangi market itu dengan kagum. Matanya berkilat, merasa bersemangat. Wawancara ini pasti mengesankan. Kembali Lara berburu narasumbernya di ruang-ruang kantor. Wajahnya kembali cerah, ia suka sekali aktivitas ini. Tapi, sesaat kemudian senyumnya lenyap. Sosok itu berdiri di sana. Lelaki itu sedang membuka pintu ketika Lara merasa jantungnya melorot ke dengkul dan sangat lirih berkata, Pak Juan, sedang apa di sini? Lara tak ingat buku-bukunya berhamburan. Juga tak tahu jika ia bertanya sesuatu yang bodoh dan tolol. Waktu seperti berhenti berputar. Ia seperti tertarik ke beberapa minggu lalu. Bertemu lelaki berdarah dingin ini, dalam suasana belajar tentu hal yang aneh. Ini kantorku. Buku-bukumu jatuh, katanya dengan nada yang kaku. Ia menyebut kantorku dengan sangat jelas. Lara merasa limbung. Kenapa Nisa tidak mengatakan bahwa Taman Asoka adalah developer dalam jaringan keluarga The Board? Kemana akal sehatnya? Lelaki itu berjalan ke arahnya. Memandanginya dengan tatapan yang tajam. Perut Lara seperti diaduk-aduk. Lalu, kamu, ada urusan apa di sini? Ucapnya begitu sinis, namun terhenti tiba-tiba. Lara menoleh, melihat Nisa bersorak di belakangnya. Gadis berkerudung kuning itu tampak riang. Ya, Allah, Ra, kamu bisa ketemu owner Taman Asoka. Teriak Nisa agak norak. Ia meloncat kecil di sisi Lara, sebelum kemudian meringis melihat narasumbernya tersenyum. Nisa mengagumi pemandangan di depannya. Pak Juan, maaf ini teman kuliah saya Anissa. Lara mengenalkan Nisa dengan suara parau dan serak. Lara melihat seketika itu wajah Juan berubah warna. Gadis itu tahu, senyum tipis yang dipasang lelaki tersebut adalah senyum penuh kepalsuan. Apa yang bisa kubantu untuk kalian?
Tanya Juan mengagetkan Lara.